Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya malah petaka nih, kita lupa nih, Am. Selamat malam. Apa itu? Malapetaka. Kenapa? Sebelah kirimu, sebelah kirimu. Sebelah Sebelah kanan. kiri mana ada? No. Oh. Cuaca dingin. nggak Cuaca apa-apa. dingin, nggak apa-apa. Kan ada, Pertama ya, kan pertama ada ya. minuman. Pertama. Minum dulu. Minumannya semakin lama semakin. Inilah karena kedinginan tuh ciut dia. Apalagi sekarang, Makanya jangan banyak-banyak lah minum. sekarang Ya, calon-calon pun kecil-kecil ini kan biar umurnya. banyak. Jadi yang kecil-kecil itu. Oh, kita simbolisnya naik itu ya. Lagi naik daun, Oh, lagi naik betul. daun. Istilahnya bocil. Hah? Bocil. Bocil. Seperti orang bilang, untuk anak kecil ngapa coba-coba? Tapi selalu dipaksakan anak kecil ini. Iya, betul. Sama kayak kawan-kawan kita di Jerman tuh, adik-adik itu kan. Tuh kabarnya entah sengsara membawa Nikmat. Keberuntungan, entah sengsara bawa bencana ini. Nanti nggak ada keberuntungannya. keberuntungan ada Bang ya. Tapi tipis Bang ya. Tipis. Jadi Nggak tahu lah. semenjak di sana kayak mana perkembangannya tuh Bang? Adik-adik itu. Ya nggak tahu kalau Bima Sakti sih bilang selalu setiap pertandingan itu ada perkembangan yang bagus ini. Kita ini perkembangan yang menggembirakan. Walaupun kalah. Iya. Selalu itu bahasanya. Walaupun kalah. Walaupun kalah. Ada perkembangan. Jadi timnas U17 itu TC di Jerman kan. Kayaknya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan tuh. Jadi selama itu mereka bertanding uji coba tuh 7 kali. 7 kali. 7 kali, kalah 4 kali, menang 2 kali, seri 1 kali. Oh, kalah cuma 4. Cuma ya. Menang 2. Menang 2. Menang 2. Wah, itu cocok. Oh, bukan kalahnya cuma 4. Menang cuma 2. Bukan 7-7 kalah ini. Kalah 4. Cuma 4 itu kalahnya memang dari tim-tim yang agak lumayan lah, punya nama besar ya. Tim Bundesliga tapi punya tim usia Umur muda. lah ya. Jadi ada Eintracht Frankfurt, ada Mainz. Ya, nggak tahu bahasa penyebutannya gitu nggak ya? Kalau Jerman ya, pokoknya tulisannya gitulah, Mainz. Terakhir Bayern, Dortmund. bukan. Terakhir apa ya? Köln. Oh, FC Köln. Köln. FC Köln. Jadi sama Frankfurt 3-0. Sama Mainz 3-0, sama Köln itu 3-2 kemarin terakhir. 3-2. Tapi kenapa selalu ada angka 3 ya? Apa karena presiden kita 3 nih calon ini? Mungkin. Dicocok-cocok. Cocok kali kan, ngacak-ngacak angka 3. Belum cabut nomor, Mak. Belum ya? Belum. Tapi ada 3 yang pasti ya? Ada 3. Yang satu belum daftar. Belum daftar Belum. ya? Katanya Rabu baru daftar. Oh, ini banyak puding ini kan, tes kesehatan lagi. Tes kan. kesehatan. Takut suntik. Yang mana yang harus banyak puding? Yang mau belum- mendaftar ini? Iyalah, yang belum daftar. 2 kan daftar kan? Udah. Tinggal 1 kan? Yang satu udah tes Yang dua kesehatan. udah tes kesehatan kan? Satu. Susu beruang lah. Kayaknya susu beruang. Bagus banget lah. Sama creamer ya. Creamer enggak lah, gula darahnya naik ya. Kalau Fruktosanya naik, fruktosa. tes urin itu ya SKCK-nya udah yang aman ya? pertama SKCK aman. Kalau SKCK itu nggak perlu datang ke kantor polisi. Nggak perlu, Yang satu diantar ke Diantar. rumah. kantor yang pindah. Yang satu menhan, Mak. Satu Iya. menhan. Yang satu anak presiden. Masa disuruh datang ke kantor polisi? Ngantri pula, Mak. Saya tahu belusukan. Kalau kayak- pencitraan kan biasa. Kalau kayak kita kan Datang- datang Kok jadi politik ini? Bola ini bawa. bola ya. Iya. Enggak. bola juga Enggak gini, soalnya. Mak. Gini, Mak. Ini Bola. ada Itu yang korelasinya, Mak. punya Oh. Persis Apa Solo korelasinya? loh. Korelasinya, Persis Solo. Ini yang mau diurus ini negara loh, nggak bisa macam-macam kita. Sama Betul. kayak U17 ini. Yang mau dapat ini Piala Dunia. Piala Dunia. masalahnya. Bukan AFF ya? Bukan AFF. Atau jangan-jangan menurut Bima Sakti lebih penting AFF dari Mungkin. Piala Dunia? Karena dia nggak pernah terbayangkan Piala Dunia mungkin. Karena dia berasa mungkin iri ya. Aku nggak pernah main Piala Dunia. Wah, anak-anak ini main. Dunia. Piala Asia pernah ada ya? Pernah Piala Asia. Pernah ya. Nggak pernah lah. Bima nggak pernah. Sama saya STY kan. 96 itu bukan dia tuh yang main Piala Asia. Yang sama Sintayong kan Piala Asia tuh. Ya, bukan lah, bukan. Korea, Bo. Apa? Sama orang STY. Korea. Piala Asia Oh, itu. iya betul yang dia Ya. bertemu Piala Asia. Iya. Dikasih gini kan fotonya. Saya pernah main sama Bima Sakti kata Sintayong. betul. Baru teringat dia ya. Iya. Nah, tapi dia kan cuma punya waktu sekarang 2 minggu ya. Tanggal 10 itu udah main. Hari lagi lah kalau itu. Berapa? 18 ya? Hari lagi. 18. Hari lagi. Ya, jadi
Indonesia akan main lawan Ekuador. Ekuador ya. Ekuador pertandingan pertama 10 November di Gelora Bung Tomo. Artinya berapa? 18 hari ya? 18 hari waktu dia. 17 lah ya, kalau ke 18 sudah main. 17 hari waktu dia untuk membenahi tim ini lagi gitu. Termasuk mengurangi pemain. Iya, belum pede. Belum lah. Pemain sekarang kan 30 orang. 30. Jadi aturannya FIFA untuk U17 ini pemainnya 21. Kurang 9 lagi. Berarti 9 orang yang akan dicoret. Pertanyaannya siapa yang akan dicoretnya kan gitu. Atau pelatih yang dicoret nggak? Nggak mungkin lagi. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin lagi. Untuk tinggal 17 hari kayaknya nggak. Pencoretan mungkin kayaknya gampang deh bang. Kalau pencoret gampang. Memilih pemain yang nggak bisa deh ya. Siapa yang bisa bagus di starting line up-nya nih? Kalau mencoretnya bentar aja coretnya. Jangan-jangan maksudku itu, jangan-jangan pemain-pemain yang keturunan Indonesia itu kena coret semua. Itu sekarang yang netizen warganet penggemar sepak bola Indonesia ini yang harap-harap cemas ini sekarang seperti itu. Ini kan ada 5 nih pemain keturunan Indonesia yang akan yang masuk sekarang ya di seleksi ini kan. 2 orang itu sudah main di Indonesia sekarang. Jidabin 1 itu main di Asiop, 1 lagi Marvin kalau nggak salah yang main di Bali United, ya kan? Nah itu 2. Yang 3 orang itu main di luar tuh. 1 Amar Brick ya, Brick, kemudian Welbor Jardim. Yang ketiga ini Coudamanik. Yang cetak gol kemarin lawan Koln yang 3-2. Jadi yang 1 main di Hoffenheim di Jerman, Hoffenheim U17, kemudian Welbor Jardim di Sao Paulo U17, 1 lagi Chow ini di Lausanne, Swiss. Nah, apakah 5 orang ini nanti selamat masuk semua? Ini belum tahu. Jangan-jangan out semua. Dia akan. Yang pulang nanti si Damanik ya. Kan itu. Gue coretnya pula lagi ya. Damanik ini sudah dia terakhir bergabung di TC di Jerman. Jadi dia 2 minggu, sudah 2 minggu dia bergabung, baru lawan Koln dia dimainkan. Yang 4 lagi? Cetak gol ya. Yang 4 lagi kalau Jidabin kan dari awal. Si Marvin tidak dari awal tapi sudah cukup lama. Jardim juga sudah cukup lama tapi sempat balik lagi ke Sao Paulo dan bergabungnya di Jerman. Yang Hoffenheim, yang di Hoffenheim itu ya dia bergabung ketika timnas TC di sana, artinya 1 bulan lebih. Nah, si Coudamanik itu sudah bergabung 2 minggu tapi baru dimainkan kemarin. Nah, apakah sesuai dengan Bima Sakti? Nah, itu kita belum tahu. Kalau setor pemain kapan batas waktu? Kan ada setor itu kan, nama pemain yang harus didaftarkan. Fix ya. Kayaknya ini kan udah tinggal 2 minggu. Iya, kayaknya beberapa hari Kalau ini. tuan rumah tuh gimana? Bebas. Bisa itu. Gitu. kayak kartan terkamunya gitu. Ini kalau kejuaraan Piala Bang Yos, kalau ada Mayadi masih Kita bisa. tunggu aja paling lama Senin depan. Iya, enggak. Senin depan ya. Minggu sebelum apa kan harus tahu Sudah harus di yang didaftarkan. didaftarkan. Nah, tuan rumah tuh apa? Kayak tarkam itu kan bisa, di hari hanya pun bisa. Ini tarkam. Kan tuh Kiman bilang ini kan coba-coba. Piala dunia ini untuk negara, Kira-kira Bos. Piala Dunia nanti ada screening lagi nggak nih ya? Dicek ininya, Ada lah. usianya. Ada. Pastilah nggak kayak kita Perwanas kemarin. Di main-main itu dicek, lucu-lucu Dicek aja. semua usianya ada nggak dari umur orang ini takutnya. Ini kan kita banyak orang pintar di Indonesia ini. Mungkin orang-orang yang Cuman kan cuman cium aja itu. Ini 19 itu. cuman Dicumpalnya ini ya. Oh, 17 gitu ya. Cuman kan kayak pernah juga kayak gitu. Lukaku kan kemarin, ini enggak 19 ini, enggak 17 ini 50 umurnya. Timur Leste yang curi umur dia kemarin. Ada pemain Timur Leste. Kiranya main tarkam ya. Itu usia Piala AFF kalau salah. Freitas itu bukan? yang main di PSIS. Itu pemuda abadi. Ulang tahunnya Tapi kan 4 sekarang ulang tahunnya 4 tahun sekali. Iya. tapi kan sekarang kan udah ada Wikipedia. Iya, Wikipedia pun ecek-ecek aja. Wikipedia bisa diganti. Bisa ya. Pak Cipai bisa ganti apa kita tuh? Wikipedia. Besok digantinya. Pak Cipe kan merasa 22 aja umurnya. Kayak Lukaku kan sampai mamanya bawa ini surat Akte, kelahiran, akte. akte kelahiran sama apanya, ijazahnya.
Jadi pas kalau di Mas ini besar kali nih katanya. Bawa mamanya. Oh iya betul tuh. Karena Lukaku dari dulu kayak gitu memang masalahnya. Badannya besar kali udah. Jadi kok kayak gini Pasti curi ada umur. lama. Tapi biasanya orang-orang Asia tuh yang sering curi umur tuh kayaknya. Sama Afrika. Afrika ya betul. Nah, Afrika nggak ketahuan dia. Iya, muka tua semua ya. Mutu semua. Bermutu semua. Yang umur 21, 22. Tapi overall ini memang mengkhawatirkan ya U17 ini. Nggak apa ya, kita Nggak confidence ya kita melihatnya. kita mau menonton itu ya betul kayak Daniel bilang, kita nggak percaya diri untuk menonton aja, kita nggak percaya diri. Ini menang nggak nih ya? Ada peluang menang nggak ya? Kalau racikan Sintayong kan 90-an lah kita tengok. Ih, wah enak nih. Menonton ya kan kalau apa dia. Karena apa ya, kayak mana, orang nggak tahu bilang kita. Indonesia kan gabung di grup A nih sama Ekuador, Panama dan Amerika Latin semua ya. Panama sama Maroko. Ini orang bilang ini grupnya enteng nih katanya kan. Ya karena melihat nama negaranya kan. Orang kan silau nengok Brazil, nengok Jerman, nengok Perancis, Inggris misalnya, itu dianggap besar, apa ya kan. Padahal ini di grup ini Ekuador itu bisa lolos dari kualifikasi Amerika Selatan gitu loh. Artinya dia melewati Argentina, melewati Brazil, dan kan artinya mereka kuat nih. Uruguay, Paraguay kan dia yang lolos, Ekuador. Ya kan? Artinya kan dia kuat. Kemudian Panama itu kan Amerika Utara ya. Berarti dia melewati Amerika, dia melewati Kanada, dia melewati Meksiko, Trinidad Tobago, apalagi yang di situ. Bolivia. Bolivia, Amerika Selatan. Nah, itu artinya dia kuat Panama. Kemudian Maroko, Afrika. Oh, bukan Meksiko ya? Maroko. Maroko tuh Afrika paling the best tuh. Iya. Posisi 1 itu. Mesir juga. Nah. Iya. Juara 4 Piala Dunia kan Maroko kan? Kemarin? Perempat final. Perempat final. Semifinal. Final juara 4. Iya, Kalah sama apa semifinal. dia? Nggak sempat ngalahkan Sama Portugal kan? Kroasia ya? Ya, mereka kan sama juga sekarang melakukan sistem seperti Indonesia. Mereka mencari pemain-pemain keturunan mereka di luar negeri kan. Termasuk sekarang Brahim Diaz ini mau didekati nih. Brahim Diaz yang di Real Madrid kan. Dia kan punya darah keturunan Maroko. Apakah dia memilih Maroko atau memilih Spanyol kan? Kayaknya dia memilih Maroko juga nih. Ya, perspektifnya jelas kan Maroko. Ya. Walaupun bagus juga. Maroko ya. bagus. Spanyol saingannya jelas. Iya, langganan Saingan gitu. Ya. Maroko pun langganan Piala Dunia kan, sama ranking dengan tinggi. Egypt sekarang udah mulai gara-gara salah kan. Ya, Mesir. Nah, itu artinya kan di Ekuador, Panama dan Maroko ini nggak ada yang bisa dianggap remeh ini kan. Mereka lolos kualifikasi. Indonesia kan nggak lolos kualifikasi. Kualifikasi babak pertama kan sudah nggak lolos kan, kalah sama Malaysia 5-1 terakhir. Nah, artinya apa? Dari sisi teknis ini udah pasti kalah sih, sebenarnya pasti kalah dari sisi manapun bisa kita bilang seperti itu. Dan dengan persiapan Indonesia yang seperti sekarang, ngelawan klub Jerman, klub ya, bukan negara. Artinya kan kemarin ketika mau uji coba ke sana kan diharapkan ada uji coba melawan negara, entah melawan Jerman kayak, entah melawan yang tetangga-tetangganya yang dekat, Perancis kayak atau Inggris, ya kan? Ternyata enggak. Ternyata di sana di Jerman hanya melawan klub. Melawan klub bukan melawan negara, itu yang klub-klub besar itu kalah semua. Lawan Mainz kalah, Eintracht Frankfurt kalah, lawan Köln kalah. Konon melawan timnas Jerman. Kan kita makanya lawan Munchen-nya. Munchen belum kan? Hanya bakalan ada? Enggak, karena udah pulang. 2 minggu lagi kan udah balik Ya kan? kayaknya hari ini infonya hari ini sudah balik, udah sampai ke Indonesia atau berangkat sana, aku kurang pasti, yang pasti sudah selesai di sana. 17 hari. Mungkin nggak kalau menurut kalian? Mungkin nggak. Insya Allah aja lah kalau bisa. Tapi kembali lagi. aja lah ya. Tapi kembali lagi seperti apa yang dia katakan, yang dikatakan Tukiman ini kan coba-coba. Ya udah, Cari pengalaman. Iya. Cari pengalaman. Kayak SMS juga. Ya mending dia udah cari pengalaman. Crossing endingnya insya Allah. Yang jelas Mana tahu error ya kan. Coba tahu Error pakai par nih. Ini pakai par nih. Pakai par. Pakai. Harapan. Piala Dunia lah pakai par lah, nggak mungkin nggak.
Teman tahu. Iya, pakai VAR. Pakai VAR, ya? Karena habis lah Piala Dunia bakalan dicoba ke ini Liga 1. Ke Liga 1. VAR-nya itu ya. VAR-nya ditinggal berarti di sini ya. Ditinggal alat-alat VAR-nya. Harusnya jago ngakal-ngakali. Par pun sudah kali nanti. Selesai. Liverpool kena akal-akalin ya. Liverpool Yang yang lawan Tottenham lah. TTH kemarin yang kalah tuh ya. Tergantung sama wasitnya itu. Iya, karena kan wasit juga. sebenarnya Wasitnya pun gimana? Udah lah, nggak usah Pak. Oke, udah kan. sebenarnya kan yang berkuasa yang di atas itu. Baru di atas tuh, bos. Pelatihnya mau menambah. Oh iya, VAR. Baru udah main. Ya, semakin bagus lah dapar. Biar pemain-pemain tuh takut. Kalau Ham kualifikasi Piala Dunia pakai VAR nggak? Nanti. Nggak ada. Nggak ada ya? Kualifikasi Piala Dunia kayaknya nggak ada pakai VAR. Makanya Indonesia kan akan melawan Vietnam ya. Nah, Vietnam itu sementara ketika semalam FIFA Matchday lawan Cina itu ada VAR-nya. Di Pakai Cina. VAR. Di Cina pakai VAR. Itulah makanya dia kena kartu merah di sikutnya itu. Jadi orang netizen bilang kan Vietnam kalau pakai VAR Merah Bawa semua. bola. namanya Vietnam Darussalam katanya. Artinya disetarakan sama Vietnam artinya. Dia kan mainnya keras. Berarti kan tergantung negara. Iya. Karena main di Cina tuh kemarin ada VAR. Main di Cina ada VAR-nya. Nggak ada apa-apanya dia kalau ada VAR-nya. 2 orang kena kartu, 1 orang kena kartu merah, berapa orang kena kartu kuning gitu. Akhirnya mainnya nggak lepas. Dia kan main lepas karena bisa ngikut orang, bisa mijak orang kan. Nah, ini nggak bisa, ketakutan mainnya. Akhirnya bersalahan, hancur Iwan dia. 6-0. Lawan Vietnam tuh Korsel pakai lagi VAR itu. 6-0. Oh, makanya nanti khusus lawan Vietnam di Indonesia pakai VAR Iya, VAR. mainnya. Di negara dia kayaknya enggak itu ya kan. Oh, rusak VAR-nya katanya. Rugi lah kita. Tapi pakai VAR itu di sesuai regulasinya FIFA atau gimana? Atau kita Ya kita calonkan, kita Bisa rekomendasikan ke FIFA. Nah, FIFA ya ini udah kan serah. kualifikasi Piala Dunia bisa lah. Kalau menurutku VAR sekarang Matchday walaupun persahabatan pakai Iya, FIFA Matchday waktu itu Kurasa Cina gini pakai. sih, VAR itu nggak diwajib, masih sunnah lah. Mau pakai Iya. mungkin dari FIFA kan. Iya. Kalau nggak ada, kalau gimana? VAR itu menurut aku sudah diwajibkan sebenarnya. Cuman bagi ada yang Bagi yang mampu macam Bagi haji yang ya. mampu, kayak haji, kayaknya haji ya. Kayaknya haji. Bukan sunnah lagi deh, Mak. Oh, Wajib- dulu sunnah. Wajib bagi yang mampu. Dulu sunnah. Indonesia nggak mampu. Belum mampu, makanya nggak naik wajib. lagi lah kan. Tapi Kalau ada negaranya memiliki itu, bisa sewa kita. sewa lah. Cuman mahal Vendor. biayanya. Kan mampu. mendingan apa mah? Olah lain. Iya, nanti khusus lawan Vietnam Harus pakai begitu. VAR. Sewa lah, tak dari mana. Itu yang untuk Piala Dunia aja sewa dulu bentar. Cek ombak. Pakai dulu bos, minjam 100 nih. Kalau Piala Dunia ini, biar Bang, silaturahmi nggak panitianya putus. langsung PSSI lah berarti ya? FIFA loh. langsung FIFA ya? Dengan U17 tujuannya nih kan. ya? Ya, Langsung FIFA. Pakai Langsung vendor FIFA. Indonesia lah jadinya ya? vendornya PSSI di sini dengan tim-tim krunya. semua Ya, datang cuma ini. Tapi biasanya orang Panitia Piala Dunia misalnya udah FIFA. ada tuh satu set. Udah gue pakein. pasti kalau Piala Dunia U17 pasti pakai lah, nggak mungkin nggak. Pakai orang luar dia. Komentarnya mungkin bahasa Inggris. Artinya di 4 stadion itu sudah ada VAR di Indonesia berarti ya. Ya. Di stadion 4 stadion ya? Ya, JIS, Yes. JIS kemudian GBK enggak ya? enggak, GBK enggak. BT. GBT, Gelora Bung Tomo, satu lagi yang di Bandung, Bali enggak? Manahan enggak, Mali enggak, sama Solo. Gelora Sijala Harupat. Sijala Harupat, Harupat. Sijala Harupat. Ya, Ini 4. kereta api cepat langsung gitu udah ya. Dari situ. Nonton kita. 10. Hah? Cuti nggak? Enggak, kita live di sana. Live kita. Live streaming di sana. Kita kan kerja. Di depan stadion itu. Dibayari kantor kita. Pindah-pindah ke stadion kita. Kapan lagi mau Piala Dunia ya kan? Iya. Jarang-jarang Indonesia bisa Kita tuan kapsin rumah. aja, sampai rumah tidak perlu lupa ini semua. Kedep itu ala udah sini aja lah kalau ada orang. Padahal Kan orang sana banyak kok kan. banyak view-nya tuh, banyak view-nya. Biasanya banyak. Di Bandung aja. Dia mak kok ikut Bandung. Nanti apa? Udah, kalian nggak usah apa, lab commentary aja. Samanya itu. Tapi udah mau sediakan iPhone untuk live ini. Iya, makanya itu. Sediakan iPhone, Mak. Mama. Biar bisa terbang ke Iya. Piala Dunia. iPhone 7 tapi. Nah, jadilah. Masih satu. Bagus ini aja lah, Mak. Bodreknya sih satu. Aduh, bukan bodet tuh, Mak. Panadol. Balikin kepala, Pak ya. Jadi tanggal berapa, Bang?
Tanggal 10. 10 November. 5 harinya Oh, hari pahlawan ya? Iya. 10 November ya. 5 Di harinya Bung Coldplay. Oh di GBK. Coldplay. Iyalah. Iya. Oh, itu lain. Itulah Kak jadi main di GBK tapi Piala Dunia. Main kali kok. Tapi Indonesia lawan apa? Irak Main di Irak dulu sana, Bang. tanggal 16. Tanggal ya 16. Pas hari Irak Coldplay main itu ya? Irak sama Filipina 2 kali away langsung orang itu. Harusnya kan main di Indonesia. Cuman kan Piala Dunia di sini 11 November ke sana lah di Oh, luar. Enggak, Kita lawan kalah apa kan? terakhir. Lawan Filipina kan home. Ya tapi kita diminta di luar ini karena kan berdekatan juga itu, Bang, jadwalnya. karena ada Piala Dunia. Sama jadi Coldplay. Nanti aja home-nya ya kan. Enggak. November juga Piala Dunia. Kurasa polisi yang nggak sanggup kan, begitu banyak titik-titik yang Ada event jadi mau nggak mau langsung tandang duluan. kan sangat membahayakan tuh. Bukan membahayakan lapangan juga kan. Ya, Emang abis itu lapangan kita banyak. cuma Makanya kan main kita di JIS ya. harus- JIS sudah aman, udah aman JIS. Jadi katanya sih udah aman. Rumputnya ini nggak tahu tah, udah langsung siap. Nanti kayak rumput Malaysia pula. terbang semua. Ditendang belepasan semua. Di stadion apa tuh? Apa namanya stadion Malaysia? Stadion Bukit Jalil. Bukit Jalil. Jalil. Lepas pas main sama siapa Tapi tuh? kayaknya ini nggak lepas orang anak-anak sih 17 tahun nggak kuat-kuat kali. Iya. Kalau kuat kali berarti kayak luka aku lah ya. Pengaruhnya yang kuat mana anak sekarang. Pengaruhnya yang kuat. Mamanya, mau Iya, mamanya sekarang. anak aku itu jangan pukul katanya. Jadi itu mana menurut kalian tim ini? Ada peluang nggak? Setidaknya untuk lolos lah. Kalau dari bahasa Opa si sarkas Albert kayaknya Jardim, ngomongnya. dia yakin lolos fase grup katanya. Dia kan nggak tahu kekuatannya Ekuador kan? Dia kayaknya Dia mungkin tahu lah kalau kayak Ekuador ya? Ekuador. Dia Ya, mau Panama. ke tuan rumah aja nya. Meksiko yang ngeri nih. Jadi Maroko. Maroko Afrika. Kencang-kencang nih. karena dia kan tengoknya yang di satu pool kita kan nama-namanya itu. Iya. Kalau tingkat Tadi lawannya tingkat senior kan belum familiar kali kan. Cuma Maroko. kalau tadi ketemu Brazil baru dia pasti mundur ya kan. Kok mundur? Udah tahu dia kualitas tim Brazil? Brazil sana. Kawan-kawan dia juga itu mungkin. Pastilah. Udah main di 10 ya kan. Ini lawan Maroko, Ekuador masih bisa lah mungkin. Enggak kalah-kalahnya pun paling 1-0, 2-1. Cuma dia kan masih merasa, nah ini nanti tim-timnya ini apa namanya skuad Indonesia ini. Tapi kayaknya Ya adalah kawan-kawannya yang dari luar negeri itu. Mungkin kalau ternyata dicoret nanti sama Pak Iya, Pak itu Tukiman dia. down juga dia. Makanya Macang. gua nanya Jardim kapan di ngomongnya itu? Udah kemarin waktu pas di Jerman. Waktu Pokoknya pas di Jerman. lawan PSSI dia ada ngomong gitu. Dia diwawancara, dia kan Bahasa pandai bahasa Indonesia Indonesia kan. juga Lumayan pandai lah bahasa Indonesia. Itu dibilang dia. Gua pikir sudah lama yang lalu dia ngomong. Enggak. Oh, berarti aku yakin udah pasti masuk Bang kalau udah berani ngomong gitu, Bang. Iya, kalau Berjardim pasti lah. Kalau nggak masuk sih Nah, cuti ini mana salah lah dibuang deh kalau Salah gitu. satu bentuk jilat juga nih. Nah ini belum apa? Apakah pencoretan itu sudah dilakukan sekarang atau bagaimana? Atau itu semua squad itu yang sekarang 30 orang itu balik ke Jakarta semua, baru pencoretannya di sini? Belum tahu. Ya di sini lah pasti, Bang. Nah, apakah setelah dari Jerman itu dicoretin semua? Enggak, kayaknya di Artinya sini, kalau Bang. kalaupun dicoret Nggak perlu balik ke nggak perlu balik ke Indonesia yang orang-orang diasporanya. Jadi si Chow Damani balik ke Swiss, Iya. si apa yang Hoffenheim itu lupa agak susah. paling nanti namanya. Tukiman bisikin gini ya. Nanti kalau yang dapat tiket berarti nggak dicoret. Jadi yang nggak dapat dikit tinggal sana jadi Iya. TKI. Yang orang lokalnya gitu. Tapi semua yang pemain diaspora itu balik ke sini, Bang. Nah itu belum tahu kita. Balik ke klub dulu atau Iya. ke seminggu nanti di TC kan lagi. Karena kan 2 minggu lagi kan. 2 minggu lagi. Amar Birkiks namanya. Amar Birkiks. Minuman halal. Minuman haram ya? Amar. Amar. Zaman Alkohol. dulu ya, Amar. Amar. Yang mengandung alkohol. Baru kawin Amar. Abdul Muammar. Amar. Ini Jadi dah kualifikasi Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Dunia. Tapi Ya. enakan 20 memang ya dapat 17-nya. apanya? Gengsinya. Oh, gengsinya. Aku pikir Oh. servisnya. 20, 23 sama Kok 20 kan
matang-matangnya dia kan. Tapi kalau usia 17 ini masih enak juga sebenarnya ditonton. Iya. Dia Apa masih bedanya? belum- Karena rata-rata cewek belum kenal makan yang ini. Nggak Dia tahu masih juga. Nggak tahu terlentut juga. juga lah. Karena awak nengok Ini aja SD tuh kebaca. sejarahnya dulu kan. Sejarahnya kan macam Neymar, Messi kan dari 20 semua. 17 itu, 17. Di Malaysia tuh waktu itu mainnya. Masih kurus Kenteng sekali dia kurus. dia. Sama si Malu siapa? ini. Siapa namanya tuh? Panjang ini mukanya. Aguero ya. Sergio Aguero. Maradona ya. Ya. Hmm. Nah, tengoklah nanti ada Messi yang berikutnya kan. Pasti ada. Argentina lolos nggak? Tapi kita masuk, Bang. Argentina masuk grup mana dia? Kayaknya Enggak kayaknya. Masuk ya? Ya. pokoknya isi Irak Jidan Iqbal kayaknya masuk ya. Enggak ya? Oh Irak dia nanti main di Zidan AFF. Iqbal di kualifikasi nanti lawan Indonesia. Senior ya, Senior Zidan Iqbal. Umur 20 tahun. Ya, mudah-mudahan lah U17 ini. Kita lihat lah dari Dapat dapat piala. Mendapat piala. Lamal Yamin. Kita namanya men. Kayaknya ya makan Spanyol tuh nanti di Piala Dunia nih. Kan masih 15. Iya, yang 16. 16. 16 mau 17 lah. Udah Ikut masih Piala Dunia masuk. dia. Masih masuk, masih main dia. Dia nih. Iya, Yamal Lamal Barcelona. Yamin Barcelona. Teringatnya pemain Indonesia yang di Tottenham Hotspur itu lolos nggak ke timnas Inggris? Nah, itu nggak tahu kabar itu cuma yang ada turunan Cina Amerika. Iya kan? betul. Si Hof King. King. Hof King. Lolos nggak itu? Karena dia nggak Enak bisa. juga kalau ada Yamal. Dia nggak bisa ditarik langsung karena dia nggak punya apa. Gavi nggak ya? Gavi nggak. Gavi udah lewat. Gavi udah 23. Ada lagi kemarin pemain Barcelona yang baru cetak gol. Siapa namanya? Wiwi itu yang baru cetak gol ya tadi malam. Segitu. 17 tahun juga 17 tuh. tahun juga ya. Ini Barcelona masih banyak. Bisa. Yang penting kan belum 18 ini kan? Ada. Ngeri-ngeri itu apa? Spanyol. Spanyol. Itu dari Akademi Barca sama Madrid yang lain. Simon. Ya, dua itu aja main kan ya? Simon mana nih? Simon apa Belanda? Simon Celi. Enggak lah. Sapi Simon. Tapi Simon udah tua itu. 23 udah itu. Udah masuk timnas senior dia. Iya. Belanda kan? Yang PSG itu. Barcelona lah. Semoga nggak memalu-maluin lah. Ya, kita lihat Karena lah. kita tuan Kita rumah. support, Bang. Satu persatu lah ya dari Ekuador dulu lah, nanti mungkin kita bahas lagi lah kalau udah dekat-dekat nanti. Ya, kita percaya Tukiman lah saat ini udah. Cuma inilah wanti-wantinya soal pencoretan pemain. Kalau sekarang kita menunggu itulah. Dari 30 dia akan ciutkan menjadi 21. Nah, ini 9 orang dibuang. gimana 9 orang akan dibuang siapa? Apakah pemain Orang-orangnya, apakah pemain lama, apakah dia tetap dengan Kerangka timnya. mohon maaf ini kalau bahasaku tuh masih tetap dengan egoismenya mempertahankan tim dia yang lama gitu. Karena tim dia yang lama itu hampir masih 85% masih di dalam di gitu. squad itu ya. Di squad sekarang. Tim Tapi kan dia- kemarin tuh juara dia. Yang mana? Yang local pride. Iya, local pride, tim local pride itulah. Nah, itu dia masih mempertahankan itu. Yang Markus sampai ngamuk-ngamuk. Local pride. Itu. Masih dia pertahankan itu. Apakah nanti di pencoretan terakhir dia akan tetap mempertahankan itu dan membuang pemain-pemain yang baru? Kita belum tahu. Ya kita Tapi nggak semoga masalah, itu pertahankan. Cuman ya tanggung jawabnya ada ya. Ya. Ya, Prospeknya ada. Ya, kalau bisa ya objektif lah. objektif, Ya, yang penting itulah. Kalaupun pemain diasporanya bagus ya dimasukkan, kenapa gitu? Karena dia setidaknya itu ada apa ya? Kalau menurutku ketika lawan melihat itu, ada psikologis lawan itu ada juga. Bisa ada bulian juga ya. Ya kita coba contoh ketika melawan Brunei Darussalam kan mereka kan melihat ada Jordi, ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama kan di dalam. Orang itu aja ketika pertama masuk lapangan atau sebelum pun masuk lapangan, tim mereka kan pasti sudah Kena mental. mencari kan. Sandy Walsh ini waktu itu main di Liga Belgia, Liga Premier Belgia main terus dia pemain inti kan. Sandy Walsh itu pemain inti setiap hari kan. Aku jadi mengikuti Liga Belgia sekarang kan. Selalu bermain dia. Shane Patinama selalu bermain ya kan. Si Elkan Bagot belum pernah bermain kalau di Championship, tapi di Piala Kerbo kan main terus. Ya kan? Jadi ketika mereka masuk lapangan,
pemain lawan itu sudah pasti ada psikologisnya kan. Wah, ini pemain dunia nih, Pak. Katanya kan levelnya lebih tinggi jauh dari aku nih. Ibarat Ada seperti kita itu kan. Lawan misalnya, lawan Jepang, iya ada si ini ya. Lawan Jepang. Mitoma. Iya, misalnya Asia aja lah dulu masa Iyalah. depannya. Asia aja Pemain kita ini kan kita beruntung nih karena ada pemain-pemain bagus di luar juga kan, pemain-pemain inti walaupun tidak di liga yang top, betul kan. Apalagi nanti Jay masuk misalnya kan, Jay Ines walaupun sekarang lagi sakit dia nih ya. Jay masuk, kemudian siapa? Nathan Cho masuk. Ya setidaknya di situ kan. Nathanael bukan? Ketika dia melihat Kubo misalnya, nggak terlalu apa ya, telurnya nggak terlalu berdenyut gitu. Kubo, wah pikir orang itu kan Real Sociedad nih, terus si apa tuh yang Liga Inggris, Brighton, Mitoma ya. Mitoma. Yang dulu Liverpool tuh ya? Enggak, Bukan. beda itu. Iya. Itu kemana tuh? sekarang? Minamino Ke Jerman ya? Di Jerman. Minamino masuk juga. Tuh, ada lagi yang apa Liverpool, Endo, kan? Belum lagi Bayern Munchen itu. Iya. Ya Bayern Munchen ya? PSG. PSG. Siapa? Yang agak seram juga tuh. Itu makanya melawan itu kan. Ya, tabrak. tapi bayangkan kalau kita semuanya lokal, pemain lokal ya. Pasti gini semua pemain gitu. Iya. Ada Kubo, ada ini. kan? Sebelum main iya. Foto bersama. Iya, selalu seperti itu. Jadi mentalnya inferior kan. Aku tukaran jersey lah nanti katanya kan. Ya selalu seperti itu. Berantem pula gara-gara itu kan. Aku lawan lo, pas dikasih Kubo kan. Salah satunya itu, salah satu Dan itu psikologi sama anak yang lokal lah kita bilang. Pun ikut ada, terangkat. Iya. terangkat. Aku Jadi timku. kepercayaannya tuh ada. Aku timku elit nih katanya kan. Aku ini kok. Ada yang Iya. main Sopolo. Nah. Oh, ini pemain Sao Paulo. Nanti ketika melawan Ekuador setidaknya ada sedikit ini. Ya, Pedean. Sao Paulo ya di depan ya katakan gitu kan. Di kalangan usia 17 itu kan Gengsinya tinggi. gengsinya sangat tinggi tuh Egoisnya Sao Paulo di tinggi. Brazil kan. Oh, pemain Ekuador pun mungkin saja dia merasa justru dia yang merasa agak inferior kan. Oh, Sao Paulo ya katakan kan seperti itu kan. Sana Luzon, sini Hoffenheim kan. Nah, tapi kalau itu nggak ada semua pemainnya Asiop, Kayak gitu ya kan? langsung media-media luar Iya, alamak. Hancur lebur, kan? Review ini si Brunei, di mana pemain. Iya, pemain siapa ini yang pikir kan? Di liga apa? Liga mana ini? Kita kan nggak tahu kan. Tapi kalau nama-namanya kalau kayak kita nge-review Jepang lah, aduh. Semua pemainnya liga top. Liga top semua dan pemain Kayak Korea, inti semua Korea. kan. Gak usah lah, kalau di umur-umur misalnya Kubo berapa misalnya? Misalnya Kubo tuh umur 17 atau 18. Dia udah ditonton orang kan. Kita kan udah nonton dia. Main di Bangka. Orang tiba-tiba dia masuk jadi apa? Jadi lawan kita. Apa enggak gini, kok? Itu Kubo. Orang itu udah selebrasi Iya. gitu. Selebrasi gini-gini. Trik apa? Twerk. Jadi dari mental psikologi aja udah. Ya, kita dulu kan main bola kalau nengok lawan, kok ada bule ya kan? Mak, kejam banget. Sekarang bule bagi kita udah biasa. Ya, sekarang. Jual-jual. Apalagi bule-bule dari Afrika. Nengok Bang Agus dulu. Kalau dia nggak balik belakang, ada bule kan. Rambut pirang kata orang. Padahal mau rambutnya berubah anda. Makanya aku bilang itu kan psikologis mental juga Psikologis ada. mental. Sebelum main kita tengok, Makanya nengok Kubo aja. Wah, udah turun 60%. turun, pasti turun. Kubu aja kan. Pokoknya ke kubu aja. Nah, untungnya sekarang di tim senior kita sudah tidak seperti Ya, itu kan. kita Ada sudah punya Wolves, ya kan. Dia Ada semua. Patinama walaupun secara grade klub itu Liga Belgia dan Liga Norwegia itu kan di bawah Liga Spanyol ya. Tapi ya setidaknya ada lah Iya. kepercayaan ya kan. Oh, ada kok main di Eropa katakan. Apalagi Kevin Dix main nanti kan. Kalau Kevin Dix betul-betul jadi, itu udah sering main Liga Champion, tiap tahun main Liga Champion. Walaupun masuk ya ke babak grup kadang-kadang masuk kan. Tahun lalu kan dia masuk tuh. Ya kan? Ini nggak tahu apa masuk pemain Copenhagen kan dari Liga Denmark. Atau Emil misalnya masuk pemain Inter Milan kan. Wah, dulu waktu di Sampdoria dia sekarang cadangan memang kan, cadangan Somers. Kalau di Sampdoria kan dia ini. Artinya itu ya bukan selain untuk mengangkat kualitas tim, keuntungan masuknya pemain-pemain luar negeri yang grade A itu ya itu gitu. Pemain itu tidak, pemain kita
setidaknya itu menularkan sama pemain yang lain untuk tidak merasa inferior, tidak merasa rendah diri sebelum masuk ya kan. Wah ada kok kawanku jago nih kan. Setidaknya untuk Asia Tenggara sekarang pemain Indonesia udah ngangkat kepala gini kalau masuk lapangan kan. Sama Brunei, sama Singapura, sama ini bahkan sama Malaysia pun masih alah kalian banyak pemain asing ya memang, cuma kami pemain top semua luar negeri. Kalian beda, kalian yang kayak pemain Gini biasa, aja kan? Malaysia, coba kau tarik pemain-pemain yang grade A itu mau nggak masuk Malaysia? Nggak ada pemain keturunan dia. Nggak salah itu. pakai keturunan. Junior Indonesia baca. Iya. Nggak salah pakai keturunan. Dia naturalisasi. Ya, naturalisasi mau nggak? Nah iya, kalau kita kan memang keturunan, ada darahnya gitu kan. Penjajah sampai Tarik, mau walaupun nggak? nggak datang, nggak ada Piala Dunia 20, masuk juga dia kan. Dulu kan digadang-gadang Ya, nah, ini untuk pemain Piala keturunan Dunia nih untuk 20 aja nih, habis itu cabut dan tuh enggak. Penjajah batuk datang. untuk senior ya udah kan. Nah, itu. Ya itulah Bima Sakti kalau memang pertimbangannya itu. Kalaupun sedikit aja grade-nya di atas lokal lah menurut pertimbangan Ya, udah Pak Tukiman, boleh ya naikkan lah, ambil ya kan. Itu seperti itu. Ya kecuali memang di bawah kali kan. Kayak Van der Broek yang badan gendut itu dulu yang dinaturalisasi. Iya, tahu. Atau Tony Kusel ya kan. Kan banyak dulu yang dinaturalisasi yang nggak genah ya kan. Banyak tuh. Rapel Matimo aja pun. Rapel Matimo. Lama nggak tahu, nggak pernah main lagi dah. Nah itu makanya ya kan. Dulu yang masih agak-agak bagus paling Gonzales Van lah. Dijk belum kita sih. Gonzales. Van Dijk kan Van ada Dijk. striker itu. Gonzales paling paling yang hebat bisa Gonzales. dipakai ya Gonzales. Kemudian Cuman sayangnya dia udah umur tua. Diego Michel pun masih oke lah Michel dulu mantap. kan, masih bisa. Irfan Bahdim masih oke. Attitude aja misal, tapi sekarang udah ganti. Lili Pali pun bagus. Udah kan udah. Kayak cingkrang deh ya. Lili Pali itu keturunan nih, bukan Iya, bukan naturalisasi dia. Van Badim enggak ya? Irfan Bahdim juga keturunan. Turunan lah ya. Keturunan. Siapa Kurniawan? Enggak, Gonzales lah memang. Gonzales Asli kan. oke. Nanti takutnya pergantian pelatih nggak dipakai pula pemain-pemain kayak JIJ sini, takutnya nggak dipakai pula. Misalnya Sintayong misalnya habis kontraknya, udah ada pemain yang depan mata, dipakainya lagi pemain lokal. Pak Erik nggak jadi wapres. Nah, artinya masih fokus terus lah ke sampai 2027 Jawa, ya kan? Sampai 2027 masih oke, Pak. Nah, setelah 2007 bagaimana? Kalau menurutku ya pasti nggak akan ada yang berani ngelawan Erick Thohir. Kalau memang bagus ya, performa Indonesia ini bagus nih di Piala Asia, bagus di kualifikasi Piala Dunia bagus. Kalaupun tidak lolos nanti ke Piala Dunianya, setidaknya kalau aku pribadi sih masih ya agak sepakat dengan Sintayong ini, kita punya peluang di kualifikasi kedua ini, di ronde kedua ini kita punya peluang untuk lolos lah, mungkin jadi runner up, bisa juara kalau memang kita di Irak, pertandingan di Irak ini bisa nahan seri aja kan. Tapi Jepang kan, makanya runner up paling Jepang itu. Bukan di Piala Asia, Oh, boleh Piala Dunia, di Pak. Pra, Piala di Pra Dunia. Piala Dunia. Yang setelah temen lawan Brunei semalam ya. Jadi kalaupun itu aku pikir ya Terasa ya, men? udah mulai terasa ya. Udah gini semua. Tapi media Vietnam udah mulai memuji Sintayong juga nih katanya. Ini Indonesia bakalan bisa buat sejarah baru, lolos fase grup dan bisa mengalahkan Irak katanya dengan kualitas pemain yang sekarang ini. Menurut orang, ya, menurut orang itu angka 147 itu cuma angka katanya ranking. Iya, Jadi, rankingnya benar. kualitas sekarang beda katanya. Tumben agak muji deh nih. Agak mulai takut juga kali ini gara-gara kalah 6-0 kali ya. Enggak, mungkin takutnya ada VAR. Kan memang kualitas kita kan jelas kan. Ya Iya, udah di berubah level nampaknya. Asia lah, bukan Asia Tenggara lagi level kita sebenarnya. Turkmenistan kalah ya kan. Lawan Argentina aja 2-0 kok. Enggak, 2-0 pun melawan gitu, walaupun ya pakai rebus tuh ya wajar lah diserang. Ya, Tapi kan setidaknya ada perlawanan. Nggak usah tingkat Asia, tingkat Amerika juga Argentina nggak usah pakai rebus. Kayak Uruguay ini kan. Bus mana namanya? Amerika, Meksiko, bus tapi dia tuh bus ini. Bus kecil, nggak bus besar. Cuman kita tetap ada juga. Lawan apa tuh? Kapan mana? Irak. Yang di sana. Irak 16 16 bulan bulan 11 ya? Februari, November nanti. November. Nggak terasa ya nanti 2 minggu lagi ya. November aja. Itu pada Ini tanggal 22. 23. 23. 2 hari lagi. Iya. Iya betul. Oh enggak, 2 hari lagi mendaftar anak kecil tadi. Oh iya, 2 hari lagi. Amat Sama gak kita. jadi Milih anak kecil itu.
Enggak lah. Ini masalah Tapi katanya negara. kalau Bapak memilih dia, gaji minimal 10 juta kan ya. Siapa? Milih si Anak kecil. Cakap-cakap anak-anak mama percaya. Kena umbang gaji anak muda sekarang nggak cocok lagi di bawah UMR katanya. Tapi yang sebelah sana pun gitu juga bilang kalau ada ibu hamil, itu akan dibayari semua BBM subsidi semua. Salinan semua ya. Iya kan? Nggak Apa ya, nggak masuk akal semua ya. Iya kan? Itulah kadang-kadang. Muntah kucing semua ya. Rapat dengan Menteri Perekonomian. Nggak bisa nih Pak, Ya, nggak bisa berubah lah. Nggak bisa berubah. Ya BPJS maunya ya gratis. janji-janji itu agak lebih logika lah, mencerdaskan Iya, bangsa. jangan Ya, kan, kayak masyarakat. muntah kucing keluar aja. Ya masyarakat. Bau lagi. Masyarakat pun harus mikirnya itu secara logis lah. Gimana kalau misalnya rumah sakit itu gratis, emang listrik itu bisa gratis. Nggak bisa. Rambutnya, Pak? Apa gitu ya kan? Ya itu semua kan pasti Iya. apa istilahnya? Berpengaruh subsidinya berpengaruh sama kemana? semuanya. Nah, BBM subsidi masih oke lah kalau subsidi ya. Kalau lagi ke negara banyak. Kalau rumah sakit gratis ya listrik dibayar, air Belum dibayar, lagi kan semua kan? sana, partai sini. Nggak usah dokternya lah, masih operasionalnya aja lah. Iya, Ya. alat-alatnya. Yang bayar siapa coba? Kadang tolonglah. Nah, tolonglah, jangan tipu-tipu lagi ya. Pikirkan aja tipu-tipu. anggaran Iya, kesehatan nggak usah. gitu Iya. aja. Ngomongnya jangan pelantap-pelintir, rupanya muntah kucing kan. Muak juga orang ngelapnya. Muntah-muntah aja. Iya, capek ngelapnya. Makanya bagus yang realistis aja kok. Dibilangnya BBM tetap aja Ya, nggak apa-apa. realistis. Bola lah, Bola. realistis. Bola aja. Jangan politik lah. Kalau janji-janji Sintayong ini kan memang udah nampak di depan mata. Bagus Dia- Sintayong dia aja jadi Harapan presiden. ada, harapan ada. Wakil Dia- presiden cocok Sintayong tuh ya. Dia berjanji ada hitung-hitungannya ya kan? Kira-kira dia bilang ini kita punya potensi Prospek, 2022 untuk namanya. lolos ke, dia nggak bilang lolos Piala Dunia loh. Nggak mau Itu mulu. harus dicatat. Ronde Dia dua. dia ronde per ronde. Ini kalau Fase lawan lah, fase. apa semalam lawan Brunei dia memang nampak sangat yakin ya, karena yang disampaikan dia bukan menang atau kalah, tapi banyak gol, cetak gol. tapi golnya. Udah mikirkan lawan juga. Ya, dan dia bicara soal Irak ya kan. Loh, kok bicara soal Irak kawan ini padahal masih main sama Brunei kan. Nah, berapa gol kan. Tapi kalau di ronde kedua ini di putaran fase kedua, dia bicaranya kita punya peluang untuk setidaknya lolos ke 3 katanya. Nah, nanti di 3 lah baru kita lihat ya dari nanti kan kalau di 3 itu nanti ada grup baru lagi yang lolos dari fase kedua itu akan masuk ke ketiga dan itu dibagi menjadi 3 grup. Gitu ya. 18 yang masuk kan. Jadi 3 grup itu 6. Ya. Masing-masing dari 3 grup itu lolos 2 langsung. Yang dua ke atas itu lolos langsung Piala Dunia. Yang Bukan yang pertama lolos langsung, Bang. enggak, 2-3, 1-2. 1-2. 1-2 lolos langsung. Enggak lah. Kita ada berapa? Satu. Round ke Ya. mau biar masuk round keempatnya itu kalau nggak salah. Oh enggak, salah. 1-2 lolos langsung. Iya, 1-2 lolos. 3-4 itu main ke fase keempat. Nah, itu nanti dibuat apa lagi? Dibuat klasmen. Kayak grup lagi Iya. ada 7 klub, 7 negara gitu. Baru yang satu kayaknya diambil langsung lolos. Satu yang dua langsung lolos, yang playoff. 2 playoff lagi untuk main ronde Itu lawan kelima, nanti lawan Amerika. dari Iya, apa? Eropa. Jatah Asia berapa? 8,5. Oh, satu lagi playoff lah. Satu lagi playoff. 9 bisa 8 jadinya. Bisa 8 bisa 9. Oh, dia mainnya Asia bukan Asia Tenggara, Asia gitu. Asia. Asia. Nah, kalau di ronde terakhir itu yang enaknya tidak main kayak tahun lalu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan hanya Asia yang lolos terakhir itu akan melawan peringkat kelima Amerika Selatan kan, itu udah ditentukan dari awal. Kalau ini enggak. Jadi yang playoff yang menang di playoff keempat itu akan main di playoff kelima. Nah, itu masing-masing satu wakilnya. Satu. Iya, Asia 1, Afrika 1, satu. ini 1. Nah, itu main lagi tuh merebut 1 tiket. Itu lebih dahsyat sebenarnya. 1 tiket yang direbut. Liga 3 lah dari Iya, bawah Liga sampai 3. capek kan. Merebutnya 1.
Jadi makin lama makin sedikit yang diperebutkan. Kalau Kalau mati-matian. Pildun 2024 ya? 2026, dua nama 24 apa Euro ya? 24 Euro. Euro Sama sama Piala Asia. Pantas masih panjang ya. Itu kalau fase-fase gini bang, itu poin kalau menang dapat Dapat. dari FIFA dapat ya. Rankingnya pun dapat ya. Makanya kalau semakin tinggi kita ronde, semakin banyak poin kita. Kalau Kemarin kan kita banyak lolos menang kan. misalnya gitu. round ketiga, nah mungkin kualifikasi lalu mungkin nggak dari bawah-bawah lagi. Ya, Udah peringkat 50 kita. Sekarang Indonesia pun sekarang Enggak, 1-4. kalau menang-menang aja. Sekarang Indonesia 1-4-4 kan. Nah, berarti kalau memang ini bisa terus, tahun kita di peringkat 130 itu udah nggak perlu dari Apalagi pertama lagi. Lawan kita adalah Irak di atas kita. Ya, semua di atas kita, semua di atas Poin kita. tinggi. Jepang. Vietnam di atas, Jepang. Filipina di atas Filipina juga. di atas juga. Walaupun beda. Jadi Indonesia kalau menang nanti melawan Irak. Irak itu plus 18. Satu. Jadi kalau bisa 2 kali menang itu Indonesia Udah tambahan 120. 36 36. poin. 120-an kan? Jadi bisa naik lagi lawan -6 kita. kalah kita minus 6. Cuman minus ya? Ya. Minus 6 cuman ya. Kalau kita seri pun dapat plus 6. Plus 6. Menang lah. Nah, kalau Iya, menang lah. Cuman kan Irak kan gak bakalan ada bom nuklir juga. Ada ranjau darat, Bos. Ada bom iya, kita udah ngirim mata-mata, udah ngirim mata-mata ke Kalau Irak. misalnya udah main si JIJ, Nathan udah bisa, mungkin lebih Bisa. kuat lagi. Kuat lagi ya. Tapi postur Irak bagus-bagus juga ya kan. Iya, iya. Sama dia. Sama-sama kita sekarang kan bagus-bagus juga, Mak. Cagaknya bagus semua. Cagaknya Irak. bagus semua. Cagaknya bagus itu. 3 Kayak wali. Kan ada target juga, nggak mau dibobot 170 lagi mungkin. Nggak mau. Yang boleh di bawah 170 itu hanya Egi. sayap. Egy kan 170 juga. Egy 170. 68 kayaknya Egy. Enggak 170. 171. Iya. 70 pakai sepatu, Bang. Pakai sepatu enggak sampai itu. Bang. Kayak siapa? Witan. Nggak boleh itu di bawah 170 lagi nggak boleh sekarang. Timnas. Witan tuh berapa? Timnas. Witan 174. Tinggi deh. Tinggi. Tahu kita ya. Lumayan itu, lumayan. 174. Tinggi Arhan juga dia tuh. Sama kayak Arhan. 174. Yang lain kan 180-an semua udah sekarang. Sananta, Hoki Caraka, semua di atas. Pemain bawahnya di atas 185 semuanya. Akan bagot. Paling pendek itu paling pendek Asnawi lah paling pendek. Tapi saya lah ya. saya. Yang di tengah Tengah paling pendek itu enggak, justru itu 186 loh. Paling pendek ini Jordi Amat 185. Iya, Jordi Amat. Iya. Lebih tinggi itu. Dia cuman badannya. 185. Badannya berisi. Dewa enggak ya lah baru udah agak pendek tuh sedikit. Iya, 185. Yang lainnya 190. Si apa 195 kan? Elkan Bagat 195, JIJ 193. Nathan Cho kiper 192. Nah, Dio itu siapa Hari? Ari 189. 188 atau 180 ya, lebih tinggi dia dari Jordi. Nampaknya aja itu nggak tinggi kan? Iya, nih. Oh di TV. Jordi karena besar badannya. Jadi nampak tinggi gitu ya. Kalau si Nadion 190-an. Ya, Dio tahu ini si Hari ini Hernando Hari. Oke. Iya, ya. Kalau kiper juga Rizky Ridho tingginya Hernando Hari 177 cuman ya tinggi dia. Cuman kalau di TV kelihatan Nampak kecil ya? kecil. Pasti Tapi Ridho 183. iya. Oh, berarti dia yang paling kecil ya. Iya, Dia yang paling pendek ya. 183. Jordi Amat kayaknya 185 tuh. 185, Jordi Amat 185. Tinggi, Rizky Ridho Nah, lah, Dio. kecil. 187. 87. Tinggi juga, termasuk udah tinggi juga. 177 pun tinggi itu. Ngalahin Messi kan. Iya. Enggak lah, kalau untuk kiper sebenarnya Ya, 80-an ya kurang ideal. Walaupun kiper yang kecil ada, yang legend kan banyak juga yang Ya, kecil. kayak kiper Meksiko kan. Oh, Jorge Campos itu 175 tingginya. Cuman lebih tinggi dia pada kita ya. Hanya saja kan sekarang di tim nasional itu kayaknya di semua lini itu tidak ada lagi yang di bawah 160 nggak ada 170, nggak ada di bawah 170. Makanya Riko Simanjuntak ikut lagi ya. Nggak bisa. Rico nggak ada, Irfan Jaya. Irfan Jaya itu kan termasuk Top skor kemarin kan. awal bagus ya kan. Di AFF. Badannya kecil mungkin ya. Jadi Jadi kurasa enggak Indonesia itu masuk tinggi-tinggi. enggak Bisa. maksud Sintayong tuh dia membuatkan segala cara
Misal bola mati servis bisa gol. Nggak mengandalkan kecepatan aja. Lagi, Iya. kan zaman dulu lari sono. Jadi kalau servis kayak gitu kan kita jarang gol sepak pojok. Nggak jarang, Bun. Dan bola lari aja gitu ya. Bola kasih. kalau orang kan tengok Thailand sepak pojok bisa gol. servis Servis tendangan bebas. Jadi kita kadang iri, kita kalau servis pasti balik. Nggak golnya ini. Yakin Pak. Sekarang kan baru tahu kita ada Elkan Bagot lemparan aja pun takut orang kan. Makanya dibilang si asisten operator ini nanti pemilihan pemain di Piala Dunia bisa jadi berubah lagi nih katanya, tergantung performa pemain. Iya. Bukan berarti yang sekarang ini pasti. main Iyalah nanti itu akan berubah lagi katanya. bakalan ini songong. Pasti. Ya. Bisa jadi Egy nggak dipakai lagi, Arhan misalnya nggak dipakai. Iya. Jadi tiap apa, karena ini kan apa ya, masih kualifikasi kan per pertandingan itu bisa berbeda-beda pemainnya. Nah jadi SCY itu mungkin manggil pemain nanti yang disesuaikan dengan game plan dia untuk pertandingan itu. Sesuai dengan juga sama lawan kan. Iya, bisa jadi nanti yang nggak dipanggil kemarin lawan Brunei itu dia ikut dipanggil. Lili Pali mungkin akan dipanggil lagi. Apalagi lawan Gitu. Irak udah tahu dia tingginya minimal 180, nggak dipakai yang Iya. tinggi semua. Bawah ya pasti yang panjang-panjang lah ya pasti akan dipakai kan. Mungkin aja nanti dia pakai 3 back tengah. Mungkin Habis ya. ya Rido, Bagot sama Gelandang bertahan sudah lah. bisa main kan. Nah, mungkin Sandy Walsh ini dimainkan jadi gelandang bertahan mungkin ya. Klok ya kali. Sama Mark Locke berdua. Yang punya daya juang yang betul-betul ini kan. Tas body pun harus kuat. Enggak, habis itu orang tuh umpan lambung, namun langsung terobosan bisa. Kalau Indonesia kan balik lagi, balik ke orang tuh kan pas. Cuman sekarang kontrol bola yang di depan. Tiba-tiba dapat bola lambung, seharusnya dapat maksimal karena itu kan jadi counter attack. Tapi memang Sintayong ini memang kaya strategi juga lah. Ya, Kita prediksi. nggak bisa diprediksi. Pelatih lain pun nggak bisa prediksi dia. Nggak mesti kayak taktik ya. Kayak taktik deh. Itu Tahu dia tinggi-tinggi kayak mana caranya biar supaya ya kemarin lawan Brunei kan Jangka semua kan. mata-matanya Irak kan jong. Jadi Irak warganet Irak itu kan pertama kan kayak apa ya? Ada ngejeknya, ada marahnya ketika Indonesia ketangkap mengirimkan tim analis ke pertandingan Brunei lawan Jordania ya. Di Piala lawan Jordania di Piala Teluk ya kan. Teluk Belanga. Nah, jadi kan ketahuan. Cuma kan yang seperti itu kan memang disahkan FIFA. Iyalah. Karena pakai bet loh. Itu resmi. Nonton itu resmi. Ada pakai bet FIFA Matchday. Dia nonton di tempat yang juga tidak tersembunyi ya. Nonton itu. Nah, Indonesia ngirim mata-mata kan. Padahal dia juga ngirim mata-mata sama ke Brunei. Nah, yang si STY tidak jong karena di sana itu semua pemain inti, yang di Brunei baru jong dia karena STY di babak pertama itu tidak memasukkan pemain inti kan. Berarti kan nggak bagus mata-matanya. Tim Intelnya nggak bagus. Enggak, mata-matanya bagus. Sintayong yang Bukan, Pak. Udah jelas. Yang pertama tuh di Indonesia 6-0. Apa mungkin mau full lagi main di Brunei udah posisi 6-0, Mak? Iya. Seharusnya Main dia Indonesia aja. waktu main Indonesia itu dia mata-matain. Udah pasti full tuan rumah kan gitu. Mungkin waktu itu masih anggap enteng karena dia kan 6-0 gitu terkejut. iya dia kan waktu awal Irak ini kan bilang tim yang patut diwaspadai di grupnya itu adalah Vietnam, bukan Indonesia. kenapa dia takut? Nah, belakangan setelah melihat mungkin kurang update juga pelatihnya. Nah, setelah melihat ternyata Indonesia ini bagus ya kan. Angka 147 itu waktu itu 147 peringkat FIFA tidak menggambarkan kualitas pemain Indonesia gitu kan. Ini ibarat dulu, Mak. Tiba-tiba Lindan main dari babak kualifikasi. Kenapa? Karena dia peringkatnya turun drastis setelah 2 tahun nggak main, cedera, ya kan. Jadi adalah warganet mungkin baru sekali itu nonton bulu tangkis, nengok Lindan main ya kan, lawan sama peringkat 10 atau 20 gitu kan, gampang kali Lindan menang.
Oh, tak kali ini pemain peringkat bawah bisa menang lawan ini kan. Ya, tengok lah kan. Mana peringkat bawah tu? Amat lindan nih. Peringkat 1 bertahan berapa tahun? Iya, dia anjlok ke peringkat 200-an karena nggak main-main, 2 tahun nggak main ya kan, cedera. Nah, ini Indonesia kan gitu juga sebenarnya ya. Walaupun dulunya secara kualitas nggak keren-keren juga kayak sekarang. Cuma Indonesia itu anjlok kan karena kena ban sama FIFA, nggak pernah main-main, terus tidak pernah ikut FIFA Terus Messi, gol bunuh sebagainya. diri yang sangat Iya. sensasional. Itu akhirnya ini kan. Nah, kemudian dia bilang setelah Sintayong masuk, Itu masih nengok Indonesia lawan Bahrain 10-0. iya, Itu yang masih dulu. mantap. Oh ini nih nggak apa-apa, Masih nggak ada kalian apa-apanya lemah nih, nih, 10-0. katakan. Oh, Panya nggak update, tengok, ya. Kalau kayak ini bukan permainan tim peringkat 147 nih kayak gini nih. Tengok Makanya- pemain-pemainnya, ya. Kadang pemain-pemainnya Indonesia baik juga. Kadang Ini ada ya. orang-orang Asia ini kan lihat pemain naturalisasi, pemain segala macam. Nggak tahu deh di Eropa Ya, biasa aja kan. biasa. Cuman karena muka posturnya sama ya kan. Kalau kita kan jadi Karena beda. Tapi waktu Indonesia lawan Argentina itu sangat membantu membuka mata Membuka negara mata. lain lah. Ya, sekelas Indonesia yang peringkat 150 waktu zaman itu. 150. sama dengan Australia kan. Cuman kalah juga. Kalah 2-0 gitu dengan ada perlawanan lah kita bilang kan. Ada perlawanannya. Kalah tapi melawan kan gitu kan. Dan kelihatan tidak takut gitu ketika melawan ini. Lepas mau main Lepas. kan. Malah waktu itu menunjukkan ini kami Indonesia macam maklok kan, gila mati-matian tuh. Yang gentar-gentar malahan. Sama Asnawi kan digas terus pemain MU sana tuh. 2-0 nggak main yang tim-tim Messi, Maria. Ya nggak masalah, yang penting kan Argentina dipakai, labelnya Argentina. Walaupun misalnya main orang untuk kalah 4-0 nggak apa-apa, kita pun udah pasti tahu gitu kan. Ini Paredes apa sih? Paredes nggak main, De Paul nggak main. Paredes nggak main. Kan ada Enzo. Paredes main, Paredes yang gol kan. Oh iya, Paredes Iya. main yang ada gol. De Yang Paul nggak yang kan main. si ini sama Paul pemain Maria. Chelsea itu. De Paul. Enzo main. Enzo Fernandez main ya? Main, Enzo main. Belakangan ya? Ada yang cuma ini. Enzo nggak main. Enzo sama De Paul yang nggak main. Oh, Julian Alvarez yang main. Martinez yang main ya. Julian Alvarez main loh, Main. yang mau dibeli Real Madrid sekarang. Main tuh. Rincar-rincar. Incal Madrid. Masuk kiper utama. Kiper utama. Ya, yang artinya gini, kalah tapi menunjukkan perlawanan dan tidak takut. Nah, itu yang membuat orang agak gentar sama Indonesia. Argentina aja nggak takut dia, apalagi kita katanya kan. Peringkat 1 lu baru juara dunia katanya kan. Itu sedikit banyak membuat Irak itu sekarang agak memperhatikan Indonesia ketimbang Vietnam, apalagi setelah melihat Vietnam itu di tangannya Philippe Troussier itu justru kelihatan kurang solid lagi, kurang greget masih. Si Pak Nggak Hansio waktu tuh, Pak Hansio. Yakin aku. Pak Hansio itu Susah dikalahkan itu. Kalau ini keras. Metode Bandel. santai, kalem down, nggak malah ini. Cuma nggak tahu juga kalau ada VAR. Pak Hansio kan dia aja bersikap seperti itu kan, ngajari anak buahnya untuk main keras apa semua. Tahu lah main Vietnam itu ada main siku, main pijak, main apa. Kalau ada VAR-nya selesai dia. Dibantai Cina ajab dia. Alah. Semua nggak pernah nyetak gol kan? Nggak ada. Berapa kali pertandingan FIFA Messi nggak pernah kecetak gol dan kebobolan terus. 4-6. Tapi netizennya apa enggak ini bang? Kalau kita itu udah habis itu. Udah habis. Enggak, ribut juga. Sekarang ribut juga. Troussier ini kenapa? Artinya ya itu filosofi sepak bola Vietnam yang dibangun oleh Pak Hangsio itu sekarang dirubah semua sama si Philippe Troussier. Itulah bahayanya mengganti pelatih di saat sedang ini kan. Mulai dari nol lagi. Tapi Pak Hanseo yang mau keluar kan, Iya. yang mundur sendiri, udah capek. Mungkin capek. Tapi kayaknya Tapi pelatih diubah. Asia Tenggara ini pelatih yang pas itu sebenarnya bukan pelatih bule. Bule Asia maksudku. Nah, itu kenapa negara-negara Asia ini ketika ganti pelatih itu jadi rusak. Ya kenapa? Karena pondasinya itu nggak kuat. Beda sama Eropa misalnya ya, Inggris misalnya, Jerman, Spanyol. Spanyol berubah lah kalau nggak tiki-taka itu Dari Belanda tuh. agak tapi tidak terlalu drastis perbedaannya. Kenapa? Karena secara pondasi itu sudah kuat gitu. Kayak pelatih Inggris siapapun pelatihnya, ya tinggal menyesuaikan aja. Pemainnya ya memang sudah segitu kualitasnya gitu. Ya, karakter untuk negara Asia nih, terutama si Tenggara lah. Pelatih itu kalau bisa pelatih Asia.
Ya pelatih Eropa kan Oh iya, betul. Coba lah, kayak Vietnam aja lah, karena yang ngelatih siapa kan? Asia ya. Dari Pak Asia. Korea. Karena Korea, tahu Korea. filosofinya hampir mirip-mirip ya, Mirip, kan. Berarti kita kalau nggak dari Korea, dari Jepang lah ya. Iya. Futsal kita waktu dari Jepang kan naik kan, Jepang dan Iran kan pelatih kita. Karena pelatih Asia Iya. Karena pelatih Asia tahu filosofinya. Orang Asia itu kecil-kecil, napasnya kecil kan, udah jelas. Jadi itu yang dibangun, kok bisa tinggi-tinggi, cari yang agaknya yang di fisiknya lumayan bagus kan. Jadi Jadi juga tuh pikir, nggak usah ambil pelatih Eropa. Ya. Oh, saya ambil Eropa. Eropa tahunya kan udah tahu. Iya. Orang Eropa tahunya kontrol bolanya bagus. Jadi dia melatih taktik aja macam siapa. Luis Milla kan nggak dipikirkannya pertamanya. Rupanya nggak sanggup orang itu. Iya kan bang? Nggak sanggup Orang tuh tekniknya bagus, dikasihnya, bagus mau main Indonesia teknik. Tiba-tiba umur pas 70 Menit habis. 70 nggak bisa Kalah. lagi udah pegang-pegang lagi semua. Padahal kita menang 3-0, bisa 4-3. Nah, Pak Jisung, Sintayong nengoknya. Oh, Pak Jisung pula. Sintayong nengok, oh ini yang dibelah ini. Kelemahan kita oh fisik kalian kayak gini. Gimana kalian mau bermain? Tengok passing lagi. Aduh. 40 menit kan udah habis tenaga kalian segini. Kalau dari P2 Max kalian sekian katanya. Kita tengok Luis Milla memang orang, Luis Milla bagus, memang teknik bagus. Di menit 70 gantiin semua. Yang diganti bukan Berasa. level yang bagus kan. Ya Indonesia pas apa ya lawan SEA Games ya. SEA Games lawan Thailand. Lawan Thailand itu kan terlihat perbedaan kualitas stamina Indonesia dengan Thailand. Thailand itu sudah habis loh. Pas babak perpanjangan waktu tuh sudah habis sama sekali pemainnya. Pemain Indonesia belum. Masih segar. Nah, akhirnya itulah walaupun kena prank Indonesia waktu itu kan sempat sujud-sujud si Indra Sapri ya kan, tahu-tahu disamakan. Semestinya itu secara psikologis itu Thailand itu harus naik. Harusnya naik. Aku pun berpikir gitu, alah udah bisa kalah gitu. Ternyata tidak, ketika babak tambahan pemain-pemain Indonesia mentalnya tetap terjaga, fisiknya masih bagus. Akhirnya habis lah. Cetak gol lagi tambah Habis lagi. Pemain makin habis kan, pemain kan berapa kartu merah tuh. Iya, udah selesai. Pasrah. Udah nggak bisa Napas lah. habis, pemainnya nggak ada, kalau udah hilang semua. Diajak Itu ngamuk-ngamuk aja tuh. Iya. Mampun oleh Iya. Lawan Brunei sangat terlihat. Lawan Brunei sangat terlihat. Kau tuh udah kejar lah kau pun back dah kejar lah kau. Aduh capek, udah berantem mau di dalam lapangan. Makanya itu kita lihat Luis Milla memang taktik bagus. Makanya aku bilang kalau perpaduan Sintayong sama Luis Milla, kalau bisa Luis Milla misalnya Sintayong jadi apa Head coach-nya. enggak Di tag. bagian apa fisik. Nah ini teknik. Waduh lengkap lah kita. Tapi Sintayong pun daya. Sintayong keren. Ya kita yakin. Salah satu apalah perbedaan pandangan soal fisik itu soal Ramadan Sananta kan. Jadi orang pun bilang Ramadan Sananta Lemah. dibilang Sintayong itu nggak bisa tahan, fisiknya belum siap untuk 90 menit. Tapi pelatihnya di Persis Solo bilang bisa kok Sananta main 90 menit. Iya bisa main Bukan 90 jalan-jalan. menit. Siapapun bisa. 120 menit pun bisa dia main. Hanya saja Sintayong ini kan Dia nggak punya pandangan yang arti kata bisa itu bukannya bisa bertahan sampai 90 menit, tapi bisa Ya, mempengaruhi bermain dalam secara konstan top performa sesuai dengan keinginan dia, game plan dia selama 90 menit itu. Sananta belum bisa, bisanya hanya 1 jam, 60 menit sampai 70 menit dia bisa kan. Makanya dia dimainkan di babak kedua terus dan jos sekali kan mainnya. Karena nggak habis. Masih dalam top formnya, orang sudah kelelahan dia Baru sekarang lah baru dikasih 90 menitnya. Dia langsung cetak 2 gol. belum pernah dia main Belum ya? 90. Nggak pernah. Dia selalu main babak kedua. Cuma langsung Cuma gitu. kalau dia main, pasti ada aja. Iya. Lihatlah. Pasti ada tidak jalan sedikit. Sama Iya. Sapri ada yang main 90 menit ya. Hah? Sama Inter Iya. Sapri lah yang dia dimainkan. Dia ada 90 Ada menit. yang paksa tuh. Ya bisa dia main secara Ya fisik. kau pun bisa 90 menit main. Cuman tidak optimal. Maksudnya Iya, nggak mempengaruhi. Nggak Cuma jalan berpengaruh. di lapangan. Nggak berpengaruh. Finishingnya, syutingnya nggak kemana-mana. Atau jalan di lapangan. Kita lihat ketika timnya, skuadnya STY ini, nggak ada satupun pemain yang jalan di lapangan. Nggak ada. Mau balik-balik semua. Jalan, main terus. Asnawi ya kan. Asnawi itu pengangkut, Udah ada. bukan pengangkut air itu Asnawi, pengangkut laut itu. Mengarungi laut dia. Sampai pemain MU itu sampai marah ya kan.
Dia kok kayak gitu? Makanya opsinya itu apa ya, kalau aku Asnawi itu dia tetap bermain lah secara ini walaupun ada Sandy Walsh kan. Kalau Sandy Walsh aku kira digeser ke tengah, jadi pemain gelandang bertahan misalnya kan. Kalaupun nanti ada J bisa main kedua itu, main berdua. Si yang terpaksa lah yang dikorbankan tuh McClough. Paling nggak fokus. Ya setidaknya kan ya Kalau ada backup semua. Kalau Arhan udah main apa aja lah, dia main. Super sub-nya pun bisa juga tuh, main 20 menit pun bisa lempar jauh, bisa. Jangan kebanyakan medsos lah Arhan. Tengok belakangan banyak Iya, medsos. Karena bininya bininya yang selebgram. Bucin dia, bucin. Bukan masalah bucin, mungkin ada apa namanya ya? Apa dendam tuh sama mantan kan ada trauma itu dia, Pak. Traumatik ya. dibilang kisah ya. Iya, kan disepelekan kali dulu dia. Ini dia mau menunjukkan Bahasa pemain jati bola dirinya. ini sekarang bisa jadi hidup lah, kan itu pegangan hidup. Pegangan yang di hidup ya. Dipegang hidup ya. Itulah cepat kali pensiun. Ya malah udah 1 jam lebih, Mak. Oke. Daripada Apa, nggak ada yang dipegang menarik hidup, ya? bagus dipegang Masih- hidup ya kan. Masih begitu-begitu saja ya Lah main minggu ini. minggu ini ya. Oke, lawan AC Milan. Kalau Ballon d'Or siapa kira-kira sih? Messi. Messi. Masih Udah, hidup dia. kapan Tapi Ballon nggak d'Or? boleh lah ya. Messi kan main bukan di Eropa lagi mainnya. Enggak, Di kalau Amerika. Ballon d'Or kan pemain terbaik dunia. Boleh. Iya Kalau lah. pemain terbaik Eropa ya nggak boleh. Iya. Haaland udah jelas. FIFA baru nggak bisa. Berarti Ronaldo masih bisa dong kalau gitu. Masih lah. Masih lah, Masih ya? pemain terbaik dunia bisa. Oh. Ke dunia, Bang. Dia negara bawa nggak negaranya juara kan enggak kan Ronaldo. Nah, itulah prestasinya sekarang tengok. Argentina. Prestasi Haaland jelas. Messi. 2 cuman karena gini, Premier League. dari turun temurun dulu. Kapan Ballon d'Or emangnya? Entah ini asal Bulan ada. ini, Bang. Belum lah. Bulan ini ya, Bang. Mulai ini juga. Akhir bulan ini. FFP yang dekat ini. Enggak, akhir bulan ini. Karena Oh iya, kemarin bulan ini. bilang gini, sejarah-sejarah story semua, ada yang treble winner, tapi dia menang Piala Dunia macam siapa? Ronaldo juga. Ronaldo, baru Cannavaro, baru sama Zidane. Dia nggak menang champion, nggak menang liga, tapi dia Piala Dunia. Oh iya, Cannavaro ya. 3 orang itu. Sekarang kan tergantung vote-nya dari jurnalis juga ini. Ya, sama pelatih-pelatih sama apalah senior-senior dulu. Makanya bilang. Jadi sempat bilang Ronaldo, kalau Messi tidak menang berarti kembalikan piala ke Cannavaro, Zidane dan saya kan. Tapi Messi kan udah menang kemarin tahun lalu. Maksudnya? Habis dari Piala Dunia. Enggak lah, mana ada. Trofi juga ada Piala Dunia sama ini kemarin Iya. kan Leagues Cup di Amerika. Baru ini. Juara Inter Miami walaupun ini Enggak, juara ini juga kan Copa sama Copa Pokoknya Amerika. sepanjang masih ada Messi masih berpeluang dia. Masih ada nominasi dia, Pak. Ya, ya, ya. Kalaupun nanti dia mau Karena pensiun senior- dikasih penghargaan lagi sekali. karena senior bilang Zidane juga siapa juga Ronaldo Ronaldo yang sudah hilang. Ronaldo sama Zidane bilang Ronaldo ini 5-9 Nomor 9 apa? enggak Ronaldo Brazil. Ronaldo 5 nomor 9 iya. dibilangnya kalau Messi tidak menang Ballon d'Or Apa lagu namanya? Siapa balikkan Cannavaro piala Ballon d'Or Cannavaro Zidane dan saya katanya. Cannavaro waktu itu juara Piala Dunia di Madrid juara. Tidak champion bos, tidak treble winner bos. Jadi kesimpulan Oke, Kesimpulannya Messi Ballon d'Or. enggak masih belum dia. pegangan hidup, pegang hidup, Dipegang hidup. Bukan pandangan hidup kan? bukan pegangan hidup. Aku masih pandangan hidup nih. Semoga pencoretan Pak Tukiman Benar-benar objektif. Iya. Jangan Minggu lagi nih. iya, jangan asal-asal coret lah ya. Minimal Cuman kalah semua. cuman kok bisa Jangan di apa diedit lah, diralat lah, jangan Jangan pas grup kalah semua. 5 pemain diaspora takutnya coret semua. enggak maksudnya kutipan dia semalam kok bisa diralat, jangan Apa tuh? Cari pengalaman. jangan cari pengalaman. Kita berusaha untuk menang. Ya. Bukan juara, kita berusaha untuk menang. Sudah kompetisi atau sudah event terbesar Terbesar sebenarnya. ini. Iya. Untuk kelompok umur ini yang terbesar. Kayaknya di atas Piala Dunia ada AFF lagi atau AFC ya sama dia ya. AFF. AFF-nya. Oke, tetaplah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.